Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Aku bukan Steven. Aku mendapatkan nomor teleponku saat ini pada tahun 2010, dan segera mengetahui itu sebelumnya milik seorang bernama Steven. Banyak teman dan klien Steven mengabaikan bagian, "Hai, ini Lisa," dari pesanku, dan meninggalkan pesan untuk aku. Begitu pula dengan banyak menagih hutangnya. Jadi aku membuat pesanku lebih panjang. "Hai, ini Lisa, ini bukan nomor Steven. Aku tidak kenal Steven. Aku hanya mendapatkan nomor telepon lamanya. Jangan tinggalkan pesan, kecuali untuk Lisa." Tidak berhasil. Aku melacak alamat surat Steven karena nomor teleponnya masih terdaftar sebagai milikku dan mengiriminya pesan, mengatakan dia perlu mengubah nomornya dimanapun dia mendaftarkannya secara online. Dia membalas, meminta maaf, tetapi bisnisnya tetap terdaftar di Google Maps dengan nomor teleponku. Inilah malicious compliance. Salah satu dari banyak bisnis Steven adalah layanan kebersihan. Orang-orang terus menelpon untuk membuat janji, dan aku terus memberitahu mereka salah nomor. Mereka terus saja mendapatkan kembali dan bersikeras mereka ingin memesan pembersihan. Jadi aku mulai menjadwalkan mereka untuk janji layanan pembersihan yang tidak ada. Kemudian, aku akan memblokir nomor itu. Jadi aku tidak mendapatkan serangkaian panggilan tak terhindarkan yang menanyakan di mana petugas kebersihan itu. Perlahan, banyak ulasan buruk mulai bermunculan di halaman bisnis Steven. Aku berhenti menerima panggilan untuk layanan kebersihan, dan nomor itu diperbaiki. 12 tahun kemudian, aku masih menerima telepon dan SMS untuk Steven. Favoritku adalah SMS dari teman yang menginginkan nama restoran steak yang enak. Aku mengirim SMS kembali kalau Steven mengubah nomornya lebih dari 1 dekade yang lalu, dan aku vegan, jadi aku tidak dapat membantunya dengan itu. Cerita kedua. Aku juga bukan restoran. Kembali pada hari itu, kami pindah ke kota baru, dan pada malam pertama, menemukan perusahaan telepon memberi kami nomor telepon sebuah restoran Cina yang telah tutup 6 bulan sebelumnya. Puluhan kali setiap Jumat dan Sabtu malam, telepon kami berdering dari orang-orang yang membeli menu lama. Dulu ketika ada menu kertas. Aku pikir jika aku memberitahu semua orang restoran tutup, itu hanya beberapa minggu sebelum pelanggan berhenti. Narator, telepon berlanjut selama berbulan-bulan. Begini cara teleponnya. Aku, setiap kali menjawab telepon, "Hai, Cina Blossom tutup, salah nomor." 8 dari 10 penelpon, "Oh, maaf, selamat tinggal." 1 dari 10 penelpon, "Apa? Mengapa restorannya menutup? Kapan itu terjadi? Apakah kamu tahu tempat resto Cina yang bagus lainnya? Resto benar-benar tutup?" "Hah? Padahal sangat enak makanannya." "Jadi apakah mereka mengubah restoran menjadi apartemen atau semacamnya?" "Seperti apa itu?" Catatan, aku tidak tinggal di restoran Cina yang ditinggalkan. Aku hanya memiliki nomor lama mereka. Tapi sisanya, sisanya. Angry Jerk? Tidak, resto tidak tutup. Aku, ya maaf, resto tutup. Angry Jerk? Tidak, aku baru saja lewat hari ini. Resto terbuka. Cepat dan kirim pesananku. Aku, resto tutup, selamat tinggal, ku tutup. Angry Jerk menelpon kembali dan aku menjawab karena untuk alasan aku perlu menjawab telepon dan ini sebelum kita dapat menyaring panggilan. Aku, serius, berhenti menelpon, resto tutup. Angry Jerk, ambil saja pesananku, aku tahu resto buka. Aku, tentu, apa yang bisa aku dapatkan untukmu? Angry Jerk, pesanan bla bla bla. Aku, kamu ingin nasi goreng dengan itu? Oke, 45 menit ya. 45 menit kemudian ketika orang tersebut sedang duduk di tempat parkir kosong di luar restoran yang tutup, telepon berdering. Angry Jerk, apa-apaan, tidak ada lampu yang menyala, pintunya terkunci. Mana makananku? Aku bilang resto tutup. Cerita ketiga. Tidak memberi aku kontrak tertulis, tentu. Ini terjadi pada pasanganku. Tetapi aku akan mencoba menceritakannya seolah-olah itu adalah kisahku sendiri untuk pengalaman membaca yang lebih baik. Aku bekerja di sebuah kedai kopi kecil sebagai barista. Pada hari pertama, aku memberitahu bos alias pemilik kalau aku ingin menandatangani kontrak tertulis, sehingga tidak menimbulkan konflik tentang syarat dan ketentuan kerja. Dia berkata, "Aku akan memberimu kontrak tertulis ketika kamu telah melewati masa percobaan." Oke, mungkin dia ramah lingkungan dan ingin menyelamatkan pohon atau semacamnya. Aku bertanya apakah akan ada lebih banyak hari libur setelah masa percobaan. Dia berkata, "Ya, 1 hari libur lagi per bulan." 3 bulan berlalu, yang biasanya berarti lulus masa percobaan. Aku bertanya lagi untuk off. Bos berkata, "Kamu pasti salah. Itu adalah hari libur nasional yang belum dibayar selama 3 bulan. Tetapi sekarang mereka dibayar hari libur. Jadi itu sama dengan 1 kali diskon per bulan." Pertama, hari libur umum yang dibayar setelah 3 bulan bekerja adalah undang-undang di tempatku, bukan beberapa tunjangan yang dia berikan dengan murah hati kepadaku.
atau sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun di dunia kerja. Kedua, aku menanyakan jumlah hari liburnya, bukan jumlah hari istirahat lainnya. Konteks dalam percakapan itu sama sekali berbeda. Maksudku, jika dia menghitung cuti tahunan, PTO di tempatku, atau cuti sakit, jumlah itu bisa meningkat. Aku merasa dia menipuku, tetapi aku tidak dapat membuktikannya karena apapun yang dia janjikan hanyalah kata-kata. Satu hal yang membuat aku memutuskan untuk meninggalkan tempat itu adalah di masa COVID. Ketika seorang dinyatakan positif, jelas toko harus tutup, staf lain dites, dan meminta profesional untuk membersihkan toko secara mendalam. Tapi tidak, bos memutuskan untuk tidak melakukan semua itu. Seorang kolega terkena COVID. Kami diharuskan beroperasi seperti biasanya. Menyembunyikan fakta kami memiliki staf positif COVID dari pelanggan yang masuk dan meminum produk kami. Aku bahkan diminta untuk membersihkan toko dengan peralatan biasa, sebagai pembersih COVID non-profesional, dan kemungkinan besar pasien positif COVID. Disinilah malicious compliance. Di tempatku, jika kami lulus masa percobaan, biasanya setelah 3 bulan seperti yang disebutkan di atas, kami memerlukan pemberitahuan resign 4 minggu. Dalam masa percobaan, 1 minggu pemberitahuan resign sudah cukup. Aku menyerahkan suratku, bos mengatakan aku harus tinggal selama 4 minggu, agar dia bisa menemukan pengganti dan menyuruh aku melatih penggantiku, karena biasanya begitulah cara kerjanya. Aku berkata tidak. Kamu menjanjikan aku kontrak yang ditandatangani setelah masa percobaan. Kamu tidak memberi aku satupun. Tawaranku tidak ditinjau, tidak mendapatkan kenaikan gaji. Kamu bahkan tidak memberitahu aku kalau aku lulus masa percobaan. Terima kasih karena tidak memberi aku kontrak tertulis itu. Aku akan pergi dalam seminggu. Bos mencoba berdebat, tetapi tidak ada poin sah yang keluar darinya. Dampaknya, setelah aku mengatakan kepadanya aku berhenti, barista lain juga menyerahkan surat pengunduran dirinya. Barista itu membutuhkan 4 minggu, dan juga seorang staf dapur. Penggantiku sangat bodoh sehingga dia berhenti mengajar. Kedai kopi telah kehilangan semua staf yang dapat membuat kopi yang baik, bersama dengan keterampilan yang kami bawa. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.